Begitulah umat Islam. Jumlahnya mayoritas menakutkan, tapi tidak punya kualitas. Buktinya dibantai satu persatu. Bisa melawan? Padahal mayoritas. Lihat Muslim India sekarang. Mereka sedang menjerit, padahal di sekelilingnya ada Muslim, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Bangladesh. Kemana Muslimnya? Karena divide et impera, dipecah belah dan diadu domba. Ini strategi Barat memanfaatkan ketika umat Islam menyimpang dari fitrahnya. Allah sudah tidak lagi melindungi mereka. Mereka sudah mulai tidak lagi dalam perlindungan Allah, menyimpang mengikuti hawa nafsunya. Begitulah manusia di dalam Islam. Fitrahnya memang manusia itu di dalam Islam. Ya, sebagaimana ikan di dalam air, tentram, damai, sejahtera. Karena Islam adalah fitrah manusia. Karena Islam adalah cahaya peradaban manusia. Kita masih ingat ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus di tanah Arab. Arab saat itu jahiliyah kan? Setidaknya ada 4 indikator Arab dikatakan jahiliyah. Jahiliyah gelap gulita, tanpa cahaya. Yang pertama, kenapa saat itu disebut jahiliyah? Inhirafuhum anit tauhid, menyimpangnya manusia dari fitrah mereka, dari tauhid. Karena tauhid adalah fitrah umat manusia. Pada saat itu manusia terjebak kepada paganisme, penyembahan berhala. Ketika Rasulullah diutus, di dalam Ka'bah ada 360 berhala. Ada Manat, Lata, Uzza, yang terbesar Hubal. 360 berhala mewakili 360 kabilah. Artinya satu kabilah satu berhala. Ya, manusia menyimpang dari tauhid, dari fitrahnya. Padahal fitrah mereka adalah Islam, tauhid. Menjadi paganis, menyembah selain Allah, menyembah banyak Tuhan. Yang kedua, ad-dunya ibtigha'uhum. Dunia menjadi orientasi hidupnya. Kekayaan dunia, harta benda, hedonis, materialis, itu menjadi gambaran hidup pada saat itu. Subhanallah, kirain zaman sekarang saja hedonis, materialis ya. Ternyata zaman dulu juga sudah demikian. Yang ketiga, intisyadul ma'asi, kemaksiatan merajalela di mana-mana. Ya, itu di zaman Rasulullah. Orang mabuk, berzina, bahkan wanita dianggap rendah dan malu punya anak perempuan. Ya. Kemudian yang terakhir, al-ikhtilaf wal-iftiraq bainahum, perpecahan dan perselisihan serta berbuntut peperangan pada akhirnya berakhir menjadi peperangan di antara kabilah bangsa Arab. Karena bisai'in tafiyah, permasalahan yang sepele. Kalah judi, marah berperang dan sampai saling bunuh-membunuh. Nah, itu di zaman Rasulullah SAW. Maka tidak beda jahiliyah zaman dulu dengan jahiliyah zaman sekarang. Jahiliyah itu artinya gelap. Gelap tanpa peradaban, bodoh sebetulnya. Bodohnya ini tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Tidak bisa membedakan mana cahaya, mana gelap. Nah, di sini kita butuh cahaya peradaban. Peradaban yang kelihatannya mentereng, dikemas dengan teknologi super modern, ini tidak berdaya, dihantam oleh gelombang fitnah yang dahsyat. Minuman dan makanan yang haram, pil ekstasi, pil BK, narkotika dengan sindikat internasionalnya, kebebasan tanpa kontrol dan tanpa kembali iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, menghancurkan konstruksi nilai-nilai kemanusiaan. Bagaikan gunung es yang besar dan tinggi menjulang ke langit, mencair roboh oleh teriknya panas sinar matahari. Hanya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah dan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang akan selamat dari gelombang dahsyat fitnah akhir zaman ini. Subhanallah. Maka kemudian menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah jiwa dan ragamu hai Muhammad ke dalam agama ini dengan lurus. Fitratullah allati fatran nas 'alaiha. Itulah fitrah dari Allah yang Allah menciptakan manusia dengan fitrah Islam tadi. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada apa yang Allah ciptakan. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tapi manusia tidak mengetahuinya. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fakta-fakta yang nampak dalam peta kehidupan bahwa abad ini adalah abad Islam. Hancurnya sistem komunisme dan tidak akan bangkit lagi insyaallah. Kalaupun sekarang mereka sedang menatap jalan, meniti jalan untuk kembali bangkit menguasai Indonesia dan juga dunia. Kalau di Indonesia
Tadi ada tokohnya disebutkan. Di Indonesia ada namanya apa? Itu kalau di dunia bangsa mana yang berhaluan komunis? Yang sekarang sedang dilanda virus corona? Ya, bangsa berideologi itu juga sama. Walaupun dia bangkit kembali, ya walaupun didukung oleh sumber daya manusia yang jenius, teknologi yang canggih, yang super modern, serta dana yang melimpah, dengan izin Allah tidak akan tegak kembali. Dan insya Allah hanya dalam hitungan beberapa detik lagi, dalam tatanan sejarah itu juga akan hancur sebagaimana sistem kapitalisme Amerika. Ya, kehancuran sistem kapitalisme juga akan tumbang secara dramatis. Kapitalisme dan komunisme tentunya telah membuat jurang yang sangat lebar dan dalam antara si kaya dan si miskin. Kapitalisme hanya melahirkan manusia-manusia individualis, egois, konfrontatif. Kapitalisme juga telah menciptakan rasialisme yang sangat tajam, merasa kulit putih lebih unggul dari ras hitam. Yang lebih dahsyat lagi dari kapitalisme, telah melahirkan demoralisasi yang sangat mencekam bagi kehidupan umat manusia. Semua ini hanya menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak, menghancur leburkan konstruksi kapitalisme secara keseluruhan. Dua penyebab hancurnya umat Islam. Ada penyebab faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor internalnya apa? Perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Pasca kepemimpinan Turki berakhir, umat Islam dipecah belah. Ya, dan umat Islam terjebak kepada faham hedonisme, cinta dunia dan takut mati. Betul? Cinta dunia dan takut mati. Ya, itu kata Rasulullah. Dan ini disebut dengan satu penyakit, bukan virus corona, tapi Rasulullah menyebutkan virus yang sama menjadi nama tempat terjangkitnya virus corona. Virus Wuhan, bukan Wuhan, Wuhan. Virus Wuhan. Nah, Rasulullah SAW bersabda begini, Yushiku an tada'alikumul umam. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia. Kama tadal akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya di atas meja. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Ya, kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lalu sahabat ini bertanya lagi, amin kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa oleh bangsa-bangsa dunia? Bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak saat itu. Walakinnakum gutsaun ka gutsai sail. Tapi kalian seperti buih di lautan. Nah, ombak di lautan tinggi menakutkan. Betul? Tapi sudah sampai ke pantai, ada sisanya tidak? Tidak. Begitulah umat Islam. Jumlahnya mayoritas menakutkan, tapi tidak punya kualitas. Buktinya dibantai satu persatu. Bisa melawan? Tidak. Padahal mayoritas. Lihat Muslim India sekarang. Mereka sedang menjerit. Padahal di sekelilingnya ada Muslim, ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Bangladesh. Kemana Muslimnya? Karena divide et impera. Dipecah belah dan diadu domba. Ini strategi Barat. Memanfaatkan ketika umat Islam menyimpang dari fitrahnya. Allah sudah tidak lagi melindungi mereka. Mereka sudah mulai tidak lagi dalam perlindungan Allah, menyimpang mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Bukan lagi akhirat tapi dunia. Menyimpang dari jalan Allah, maka Allah melepaskan perlindungannya. Bukan Allah melepaskan, mereka terlepas dari perlindungan Allah. Terjebak kepada perpecahan tadi. Dan kemaksiatan pun merajalela. Dakwah pun dibatasi, bahkan ustadznya dikebiri. Betul? Nah, itu terjadi zaman itu. Maka umat Islam nasibnya begitu, Bapak Ibu. Sehingga yang muncul mereka adalah orang-orang yang buruk dan berkuasa di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, Ana inna min asrati sa'ah. Ingatlah, dari tanda dekatnya kiamat akan terjadi. Antur fa'al asrar. Orang-orang buruk memimpin dunia. Wa tudul akhyar. Orang-orang yang terbaik disingkirkan. Kembali pada yang tadi. Nah ini faktor penyebab kemunduran umat Islam dunia.
faktor internal. Ada dua faktor utama yang menjadikan kaum muslimin bernasib seperti ini. Seperti buih di lautan dan disantap di mana-mana oleh para pemangsanya. Pertama, faktor internal. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan merubah khilafah menjadi mulkan adhan dengan berdirinya dinasti Umayyah. Tadinya khilafah ala minhaji nubuwah kata Rasulullah kan dalam hadis dari Nu'man bin Bashir. Maka terjadilah multi krisis di tengah-tengah umat Islam para sahabat saat itu. Dimulai dari krisis akidah, munculnya Syiah di masa Ali bin Abi Thalib, betul? Kemudian krisis imamah atau kepemimpinan, ya Ali bin Abi Thalib direbut kekuasaannya sehingga Muawiyah pun memimpin kelompoknya, pecah menjadi dua. Ada yang kecewa pada Ali dan Muawiyah maka menjadi Khawarij. Betul Bapak Ibu? Tiga saat itu. Ini krisis kepemimpinan. Kemudian krisis ukhuwah. Bagaimana sahabat saling menghalalkan darah sesamanya. Perang Siffin, itu perang antar siapa dengan siapa? Kubu Ali dengan kubu Aisyah kan? Perang Jamal, kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Dua-duanya sahabat, mereka para sahabat, tapi saling menghalalkan darah sesamanya. Bayangkan, sahabat yang dibina Rasulullah saja bisa terkena dahsyat fitnah perpecahan seperti ini, apalagi kita. Betul? Takbir. Nah, krisis ukhuwah, krisis ubudiyah, krisis ibadah, dan krisis akhlak. Multi krisis ini pada akhirnya melahirkan perang saudara, di mana sesama muslim menghalalkan darahnya masing-masing. Berabad-abad lamanya dinasti Umayyah, dinasti Turki hingga dinasti Turki Utsmani saling berebut kekuasaan, kata beliau. Ya, tubuh kaum muslimin menjadi lumpuh total. Kondisi kaum muslimin seperti ini dimanfaatkan oleh Paus Urbanus sebagai momentum untuk melancarkan perang salib yang terjadi selama 200 tahun dan kaum muslimin pun lumpuh total, kalah telak dari orang-orang salibis, sehingga muncullah perang demi perang seperti di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Faktor yang kedua adalah faktor yang datang dari luar kaum muslimin. Setelah kaum muslimin kalah dalam perang salib yang terakhir, petak muslimin oleh Paus dibagi-bagi seperti kue lapis. Ya, Mesir diberikan pada Afrika, Mesir Inggris, Afrika Perancis, kemudian mana lagi? Palestina Jordan Inggris, Suriah Libanon Perancis, Aljazair Perancis, Irak Inggris, Pakistan Inggris, giliran Indonesia Belanda, Malaysia Inggris, Indonesia Belanda. Begitulah nasib umat Islam, dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Sampai hari ini kita terpetak-petak dalam frame-frame nasionalisme, betul? India diperangi, kita bisa membela tidak? Hanya bisa menonton dan nangis. Kaum muslimin udah gitu, selesai. Besoknya lupa lagi karena aktif kerja lagi. Malam baru buka lagi kalau sempat, kaburu tunduh. Sementara saudara kita sedang meregang nyawa. Apakah tetesan kita menghentikan air mata, menghentikan tetesan darah mereka? Tidak Bapak Ibu. Artinya kita harus bergerak, berjuang menciptakan peradaban dunia. Ini Bapak Ibu, kita butuh solusi untuk peradaban yang carut marut seperti sekarang. Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai pemudaku, aku ingin mengajarkan 4 kalimat kepadamu. Penting, camkan. Yang pertama, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayai kita? Tidak. Bagaimana caranya kita menjaga Allah, Ustaz? Ya, bagaimana cara kita menjaga Allah ya Rasulullah? Amalkan hukum Allah dalam hidupmu, maka Allah akan menjagamu. Artinya, hidupkan Islam secara kafah, kembali pada Quran dan Sunnah, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, amalkan Islam dalam hidupmu, maka Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidupmu. Yang ketiga, fa'alam, yakini wahai anakku, law anna al-ummah, andaikan umat manusia, ijtama'u ala yadurruka bi syai'in, mereka berkumpul untuk membantai kamu, menyiksa kamu, membunuh kamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mereka tidak akan bisa membantai kamu, mereka tidak akan bisa membunuh kamu dan membinasakan kamu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan
takdir Allah, dengan sesuatu yang memang Allah takdirkan, hari itu kamu celaka, hari itu kamu binasa. Walau andal ummah, yang keempat, dan andaikan umat manusia izzamau ala yang fauka bisyai'in, berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, melindungi kamu, lam yang fauka bisyai'in, mereka tidak bisa menyelamatkan kamu, mereka tidak bisa menolong kamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan jika memang Allah telah menakdirkan hari itu kamu harus selamat, hari itu kamu harus tertolong. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, wajafati suhuf, dan keringlah catatan takdir. Jadi harus kita ingat Bapak Ibu, apapun yang dilakukan manusia tidak akan merubah takdir Allah. Betul? Takdir sudah kering. Lalu kenapa kita harus takut? Takut kepada musuh-musuh yang akan membantai kita, takut kepada virus corona, atau takut dengan bencana alam? Serahkan kepada Allah, karena iman kitalah yang akan menyelamatkan.